Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 149, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Jarak antara Tianwumen dan desa Miao tidak jauh, tetapi jalan pegunungannya terjal, jadi Anda hanya bisa berjalan atau menunggang kuda dengan kecepatan lebih lambat. Baru pada siang hari semua orang bergegas ke gerbang Gunung Tianwumen. Pada saat ini, ratusan gadis muda berkumpul di depan gerbang Tianwumen, dan orang-orang ini bukan murid Tianwumen, ada banyak penganut Tianwumen, dan beberapa penduduk terdekat. Gadis-gadis ini berkumpul di depan gerbang. Sangat ramai. Nathan Lewis sedikit bingung, bagaimana bisa ada begitu banyak wanita berkumpul di depan gerbang Tianwu. Tim yang menyambut kerabat diblokir di luar gerbang gunung dan tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, dari menara pengawas di atas gerbang gunung, seorang Grandmaster berteriak, tim penyambutan telah kembali, semuanya menyingkir. Grandmaster sangat marah hingga dantiannya tenggelam. Terdengar suara keras, dan semua orang menoleh satu demi satu setelah melihat tim menyambut pengantin wanita, mereka semua mengelak ke samping. Melihat Morgan Cavier berbaju merah, banyak gadis berteriak seperti orang gila. Melihat begitu banyak gadis, Morgan Cavier memasang senyum puas di wajahnya. Apakah Morgan Cavier ini begitu populer di kalangan perempuan? Nathan Lewis sedikit bingung. Meskipun Morgan Cavier ini memang tampan, dia bukan seorang selebriti, jadi mengapa begitu banyak gadis yang mengikutinya? Mendengar teriakan gadis-gadis itu, Abigail yang sedang duduk di kursi tandu sedikit mengangkat tirai kursi tandu dan melihat keluar. Ketika gadis-gadis itu melihat Abigail di kursi tandu, mereka semua iri, dan mereka berharap mereka yang ada di kursi tandu. Ketika tim penyambutan memasuki gerbang gunung, Grandmaster di atas gerbang gunung berkata lagi, hari ini adalah hari besar tuan muda kita, jadi gerbang gunung terbuka dan semua orang boleh mandi di kolam yang telah disiapkan. Mata air pegunungan dari pintu gunungku, mata air ini bisa menyehatkan tubuh, menyembuhkan penyakit dan menenangkan pikiran, dan yang paling penting juga bisa mempercantik wajah, tapi kamu hanya boleh mandi di kolam, jangan lari-lari, kalau tidak jangan salahkan saya Tianwumen karena tidak bersimpati. Saat Grandmaster selesai berbicara, ratusan gadis berteriak dan menyerbu masuk, tidak dapat menghentikan mereka. Dan saat Nathan Lewis melangkah ke Tianwumen, aura di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, yang membuat bulu-bulu di seluruh tubuh Nathan Lewis berdiri, dengan putus asa menyerap aura yang kaya. Bagaimana bisa ada energi spiritual yang begitu kuat di sini? Mungkinkah itu adalah mata air spiritual? Nathan Lewis tidak tahan saat ini, dan ingin melihat seperti apa mata air itu. Tetapi Nathan Lewis tahu bahwa jika dia berlarian saat ini, akan mudah ditemukan. Lebih baik menunggu beberapa saat untuk menghadiri pernikahan, dan semua orang akan tertarik. Dia diam-diam akan memeriksa apa yang disebut musim semi-spiritual. Segera, Nathan Lewis dan yang lainnya tiba di aula utama Tianwumen. Aula utama itu sangat besar, seluas lebih dari 1000 meter persegi, dan dekorasinya megah. Namun, waktu yang baik belum tiba, dan semua orang untuk sementara beristirahat di aula utama sampai waktu yang baik tiba. Setelah Morgan Cavier membisikkan beberapa kata kepada Dalitu, dia langsung pergi, dan Nathan Lewis juga mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar. Tuan muda, semuanya sudah siap, gadis-gadis itu mandi dengan gembira. Tepat setelah Morgan Cavier keluar dari aula, Tuan Besar yang baru saja berbicara di gerbang gunung berbisik di telinga Morgan Cavier. Ya, Morgan Cavier mengangkat mulutnya, setelah saya menyerap energi yin dari gadis-gadis ini, saya pasti akan dapat menembus kecantikan alami Abigail. Pada saat itu, bahkan ayah saya tidak akan menjadi lawan saya. Setelah Morgan Cavier selesai berbicara, dia berjalan perlahan menuju gunung di belakang aula utama. Setelah Nathan Lewis menyelinap keluar dari aula, dia juga mengikuti bimbingan energi spiritual dan menuju ke bagian belakang aula. Pada saat ini, di puncak gunung di belakang aula utama, sebuah kolam mata air alami yang sangat besar muncul, dan di atas adalah mata air dengan luas hanya puluhan meter persegi,
yang airnya terus-menerus menggelegak, dan air yang muncul adalah disimpan di kolam mata air ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Ratusan gadis semuanya melepas pakaian mereka dan berendam di kolam mata air. Pada saat itu, bunga putih hampir membutakan mata Nathan Lewis. Bada, Nathan Lewis tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan menemukan bahwa dia mimisan, dan setetes mimisan jatuh ke tanah. Sial, Nathan Lewis buru-buru menghentikan pendarahan. Bahkan jika Nathan Lewis adalah seorang kultivator, dia tidak bisa mengendalikan kegelisahannya ketika melihat pemandangan ini. Tapi tidak jauh dari kolam mata air, Morgan Cavier berdiri dengan tangan di belakang, melihat ratusan gadis telanjang di depannya, wajahnya tidak bergerak sama sekali. Ketika Nathan Lewis melihat adegan ini, dia semakin yakin bahwa Morgan Cavier jelas bukan laki-laki lagi. Saya melihat Morgan Cavier duduk perlahan, dan kemudian tangannya tampak menulis sesuatu di udara, tetapi segera, ada pusaran air kecil di udara, dan gadis-gadis yang mandi tidak melihat sesuatu yang aneh, dan mereka di sana bertarung di kolam mata air. Segera, kepulan kabut putih naik di atas kepala masing-masing gadis, dari kejauhan tampak seperti uap air yang perlahan naik. Kabut putih dengan cepat tersedot oleh pusaran di udara. Nathan Lewis tahu bahwa ini bukan uap air, tetapi kekuatan spiritual pada gadis itu. Saat itu perlahan tersedot, beberapa gadis mulai menjadi pucat, dan gemetar di sekujur tubuh, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Tapi untuk mempercantik kulit dan menutrisi kulit, gadis-gadis ini semua menolak, tetap berendam di air dan menolak pergi. Melihat ini, Nathan Lewis hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis-gadis ini putus asa, tetapi Nathan Lewis tidak bisa keluar saat ini, jika tidak, Morgan Cavier akan mengetahuinya. Untungnya, ketika beberapa gadis akan kehilangan kendali dan akan mati karena kelelahan, guru besar yang berbicara di gerbang gunung muncul. Oke, waktunya telah tiba, semuanya silakan pergi. Tuan muda kami telah dengan hati-hati menyiapkan hadiah untukmu, kata tuan besar itu kepada para gadis. Begitu gadis-gadis itu mendengar bahwa ada hadiah, mereka semua keluar dari mata air, mengenakan pakaian mereka dan pergi bersama tuan besar. Gadis-gadis ini tidak tahu bahwa pada saat itu, banyak orang akan kehilangan umur 10 tahun atau bahkan lebih. Setelah gadis-gadis itu pergi, Morgan Cavier tiba-tiba membuka mulutnya, dan dia menyedot pusaran di udara ke dalam mulutnya. Hahaha, begitu banyak energi yin sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku dalam jumlah besar. Setelah aku menghirup energi yin Abigail, aku akan dapat menerobos ke Uzong dan melampaui ayahku. Morgan Cavier berdiri perlahan, dia tersenyum dengan penuh semangat. Dia tidak tahu bahwa di balik batu tidak jauh, Nathan Lewis sedang melihat semua ini, tetapi pada saat ini, Nathan Lewis tidak tertarik pada Morgan Cavier, yang dia minati adalah mata air spiritual. Setelah Morgan Cavier pergi, Nathan Lewis tidak sabar untuk pergi ke mata air. Melihat mata air tanpa dasar, Nathan Lewis mengulurkan tangannya untuk menyentuh air. Saat tangan Nathan Lewis menyentuh mata air, energi spiritual seperti letusan gunung berapi menyembur ke arah Nathan Lewis secara langsung, dan Nathan Lewis menyerap energi spiritual tersebut dengan penuh semangat. Pasti ada sesuatu di dalam. Saat Nathan Lewis menyentuh mata air, dia tahu bahwa mata air tidak memiliki aura, dan sumber aura ada di mata air. Adapun apa yang ada di mata air, Nathan Lewis tidak tahu, tapi itu pasti harta karun untuk bisa memancarkan aura yang begitu agung. Tanpa ragu sedikit pun, Nathan Lewis melepas pakaiannya dan mengikatnya. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat auranya, dan saat Nathan Lewis terus menyelam, dasar air mulai menjadi agak gelap. Dia tidak tahu seberapa dalam dia telah menyelam, tetapi Nathan Lewis merasa tekanan pada tubuhnya semakin besar. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, Nathan Lewis mungkin akan hancur menjadi bubur saat ini. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.